Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu bukan sekadar tinggal serumah, makan bareng, atau tidur di ranjang yang sama. Tapi lebih dalam dari itu, pernikahan adalah soal ikatan hati, kenyamanan jiwa, dan tentunya keintiman yang gak hanya fisik tapi juga emosional. Banyak pasangan mungkin gak sadar bahwa salah satu kunci keharmonisan rumah tangga yang bertahan lama adalah posisi intim yang nyaman. Iya, kamu gak salah baca. Posisi intim yang nyaman dan disepakati bersama ternyata bisa jadi pondasi penting buat hubungan yang makin harmonis. Karena keintiman bukan cuma soal memuaskan nafsu, tapi juga menciptakan kedekatan batin yang bikin dua hati saling terikat erat. Nah, disinilah pentingnya eksplorasi. Eksplorasi bukan berarti mencoba hal aneh-aneh, tapi lebih ke mencari tahu apa yang membuat pasangan nyaman, apa yang dia suka, dan bagaimana keduanya bisa menikmati momen itu bersama. Yuk, kita bahas lebih dalam. Pertama, mari kita pahami dulu bahwa setiap orang punya preferensi berbeda dalam hubungan intim. Ada yang nyaman dengan posisi klasik karena terasa aman, ada yang suka variasi agar nggak monoton, dan ada juga yang baru bisa menikmati momen ketika suasananya mendukung. Kuncinya di sini adalah komunikasi. Jangan pernah bosan ngobrolin hal ini sama pasangan. Bahkan kalau perlu, bikin waktu khusus buat diskusi santai sambil minum teh sore-sore. Kadang, suami nggak tahu kalau istrinya sebenarnya kurang nyaman dengan posisi tertentu. Atau sebaliknya, istri nggak sadar kalau suaminya sebenarnya pengen mencoba hal baru tapi bingung mulai dari mana. Nah, eksplorasi posisi intim ini bisa jadi momen yang seru dan mempererat hubungan, asal dilakukan dengan cara yang saling menghargai dan tidak memaksakan. Misalnya, coba deh duduk berdua dan diskusi. Posisi mana sih yang menurut kamu paling bikin nyaman? Atau, kamu pengen coba posisi baru nggak, yang mungkin bisa bikin kita lebih dekat? Obrolan kayak gini bukan tabu, justru sehat dan dewasa. Dan percayalah, pasangan yang terbuka soal ini biasanya punya hubungan yang lebih romantis dan jarang konflik, karena komunikasi mereka jalan lancar. Setelah komunikasi terbangun, saatnya bereksplorasi. Tapi ingat, kenyamanan tetap jadi prioritas. Jangan sampai demi mencoba hal baru, salah satu pihak jadi terpaksa atau malah merasa nggak nyaman. Kalau udah gini, bukan keintiman yang tumbuh, malah jadi jarak. Jadi gimana sih caranya supaya eksplorasi posisi intim ini tetap dalam jalur yang harmonis? 1. Mulai dari yang sederhana. Nggak perlu langsung ekstrim. Bisa dimulai dari posisi yang umum tapi dimodifikasi sedikit biar lebih nyaman. Misalnya, tambahin bantal sebagai penyangga, ganti pencahayaan kamar, atau atur suhu ruangan. Hal-hal kecil kayak gini bisa bantu banget menciptakan suasana yang mendukung. 2. Perhatikan ekspresi pasangan. Kadang pasangan gak ngomong, tapi ekspresi wajahnya udah bisa jadi tanda. Kalau dia kelihatan gak nyaman atau tegang, stop dulu dan tanya, "Kamu gak nyaman?" Itu lebih baik daripada lanjut tapi malah jadi beban. 3. Gunakan waktu yang tepat. Jangan paksakan hubungan intim saat pasangan lagi capek banget, bad mood, atau stres. Lebih baik tunggu momen yang tenang. Misalnya setelah ngobrol santai atau liburan berdua. Suasana hati yang tenang berpengaruh besar dalam hubungan. 4. Saling puji dan beri masukan. Setelah eksplorasi, jangan lupa kasih pujian. Misalnya, "Tadi aku suka banget pas kamu begini, rasanya kita makin dekat." Atau, "Menurut kamu, yang tadi gimana rasanya?" Ini akan membangun kepercayaan dan keterbukaan yang lebih dalam. 5. Buat momen jadi romantis, bukan terburu-buru. Keintiman bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bagaimana dua hati bertemu dalam satu rasa. Peluk, cium, dan sentuhan lembut sebelum dan sesudah hubungan sangat penting buat mempererat koneksi emosional. Yang perlu diingat juga, posisi nyaman itu bukan hanya soal kenyamanan tubuh, tapi juga kenyamanan hati. Kalau hatinya masih memendam kesal, marah, atau kecewa, mau posisi apapun juga pasti rasanya hambar. Jadi, penting banget menjaga keharmonisan dalam keseharian, mulai dari komunikasi ringan, perhatian kecil, hingga kerjasama dalam urusan rumah tangga. Terkadang kita terlalu sibuk mengurusi urusan luar rumah,
Sampai lupa bahwa pasangan kita juga butuh waktu dan sentuhan dari kita. Dan sentuhan yang dimaksud bukan hanya fisik, tapi juga perhatian, empati, dan kasih sayang yang konsisten. Gak sedikit pasangan yang akhirnya merasa jauh secara emosional karena urusan intim jadi kaku, monoton, atau malah dihindari. Padahal, kalau dibangun dengan benar, momen intim justru bisa jadi waktu paling jujur dan paling tulus antara dua insan yang saling mencintai. Makanya, penting untuk nggak menganggap remeh hal ini. Karena ketika keintiman fisik dan emosional berjalan beriringan, ikatan suami istri akan jauh lebih kuat. Mereka akan merasa dimiliki, dihargai, dan dicintai bukan cuma karena status, tapi karena kenyamanan dan koneksi yang nyata. Eksplorasi posisi intim yang nyaman adalah salah satu kunci keintiman abadi dalam rumah tangga. Tapi jangan lupa, semua itu harus dilandasi komunikasi yang jujur, rasa saling menghargai, dan keinginan untuk membahagiakan satu sama lain. Jangan ragu untuk belajar bersama, mencoba hal baru bersama, dan terus memperkuat kedekatan dengan pasangan. Karena cinta itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang penuh kelembutan dan kehangatan. Semoga rumah tanggamu selalu hangat, romantis, dan harmonis. Jangan lupa, komunikasi adalah kuncinya, dan kenyamanan adalah tujuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.